Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Cindy. Kita hari ini akan membahas mengenai materi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Nah, untuk menghemat biaya dan juga menghemat waktu, kita menggunakan virtual lab saja ya. Nah, virtual labnya sudah Ibu siapkan. Ibu izin share screen untuk bisa membagi cara kalian melakukan virtual labnya ya. Share screen dulu. Pertama, kalian buka website kalian, yaitu di Google atau di Chrome segala macam. Ibu pakai Chrome. Kalian ketik virtual lab. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian yang ini. Virtual lab pendidikan yang IPA, FKIP, UNS ya. Kalian klik. Oke, sudah kebuka. Nah, ini dia tampilan utama yang kalian lihat. Kemudian kalian scroll lagi, cari di bagian sebelah kanan, ada bagian yang namanya pencemaran lingkungan. Kalian klik ya. Tunggu sebentar sampai tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada videonya, itu kalian bisa lihat cara-caranya ataupun cara mengamatinya dan penggunaan virtual lab-nya. Tapi Ibu juga akan menunjukkan bagaimana cara virtual lab-nya ini bisa berjalan. Nah, terus kalian scroll di bagian bawah itu ada bagian download. Nah, kalian bisa gunain dua nih, ada pencemaran lingkungan yang SWF sama EXE. Kalau Ibu pakai yang EXE, itu karena Ibu nggak ada aplikasi bawaan, jadi pakai Adobe Flash ya. Kalian kalau ada Adobe Flash, ya pakai Adobe Flash saja. Bisa kalian sesuaikan di PC kalian, oke? Kemudian kalian download, terus kalian install aplikasi untuk si virtual lab-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ini Ibu sudah buka. Kalian lihat sendiri, ini ada tampilannya. Multimedia interaktif materi pencemaran lingkungan. Nah, terus kalian boleh buka di bagian pengantar, ada mengenai kompetisi dasar, KI-nya, dan juga tujuan kita mempelajari ini tuh berdasarkan kompetisi dasar, yaitu KD 3.9, yaitu mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. Kemudian ada materi juga nih di sini, seru kan? Oh, ada materinya. Kalian bisa baca untuk menambah materi mengenai praktikum virtual lab kali ini. Kalian bisa baca, kalian bisa rangkum, nanti bisa dikumpulkan rangkumannya, oke? Nah, kita lanjut ke percobaan ya. Masuk ke percobaan, di sini ada berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah kalian pilih, buatlah suatu rancangan percobaan untuk membuktikan hipotesis tersebut. Nah, di sini judulnya adalah percobaan pengaruh bahan pencemar terhadap kecepatan bernapas ikan. Nah, kalian bisa tulis tujuan dari si praktikum virtual lab ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari bahan pencemar terhadap kecepatan bernapas kita. Ini tujuan praktikum kita kali ini. Terus kemudian kita pencet next. Nah, di sini ada langkah-langkah selama percobaan ya. Nah, kita klik bagian mulai percobaan. Oke, terus kita masuk ke bagian ini. Ini kita tinggal taruh-taruh aja, gampang kan? Kalian pasti bisa. Ini mah anak-anak SMP itu yang baik pasti udah ngerti nih, udah jago banget sama teknologi. Kita tinggal taruhin sesuai bakat.
kan. Nah, udah semuanya nih, kan ini kan aturannya siapkan 3 buah gelas. Nih, 3 buah gelas nih, terus deterjen. Nah, taruh juga sendok kecil sama ikan sebanyak 3 ekor ya, yang hidup tapi. Kan kalau misalnya gitu udah pada beli gitu kan, udah aja kita pakai virtual lab, kasihan juga si ikannya kita bunuh gitu ibaratnya ya kan. Virtual lab ini jadi meminimalisir hal-hal yang kita inginkan. Lanjut, pencet next. Nah, ambil 1 sendok kecil deterjen lalu masukkan ke dalam gelas B. Ini ambil, nah ini otomatis yang langkah keempat juga ke anu sendiri ya, juga ke anuin sendiri gitu ke langkah selanjutnya. Jadi yang untuk yang gelas B itu 1 sendok, yang gelas C itu 2 sendok deterjen. Ya otomatis, oke? Tuh kan otomatis kan udah keaduk sendiri. Sedangkan gelas A itu tidak ada deterjen atau tidak ada pelakuan. Lanjut, kita next ya. Nah, setelah semua siap, ambil ikan kecil yang telah disimpan dan masukkan ke dalam gelas masing-masing 1 ekor ikan. Terserah nih, mau naruh ikan merah di mana, mau ditaruh di C, mau taruh di B, bebas. Yang penting kalian taruh ikannya masing-masing 1, jangan taruh 2 ya, 1. Oke? Lanjut. Nah, kalian amati nih, kalau perlu kalian rekam gitu kan, karena ini waktunya nggak bisa dimundurin gitu teman-teman. Jadi kalian kalau mau lihat perlakuannya direkam. Oh ini cuma nggak nyampe 8 menit gitu ya, sebentar gitu. Kalian bisa lihat video ulang daripada kalian mau terus, mending kalian rekam aja untuk mengefektivitaskan waktu. Oke? Nah, kita tunggu nih sampai 8 menit, gimana apa yang akan terjadi, gimana cara renangnya, terus insangnya nih, yang pertama, insangnya dilihat buka tutupnya gimana nih, tuh ada yang mati, yang ikan yang C, terus bagaimana nih ikan yang B renangnya, sampai 4 menit, udah mati juga, terus yang A-nya masih renang-renang sana sini kesana sini, gitu kan, kalian amati dan analisis, kenapa sih ikan ini bisa mati dan juga insangnya membuka tutupnya itu gimana? Apakah cepat, apakah normal gitu, ibaratnya normal atau agak lambat gitu kan bisa ya kalian bisa. Nah, sudah 8 menit ceritanya ya, ini kan sudah waktunya berjalan sendiri otomatis. Kalian klik next. Nah, di sini ada data pengamatan. Kalian boleh tulis kembali data pengamatan ini di kertas bergaris folio ya namanya. Ya, kertas bergaris folio. Ini nanti kalian tabelnya tulis ya. Nanti tulis lagi dari judul, tujuan, kemudian alat gitu yang kalian butuhkan itu ditulis, sama langkah-langkahnya juga ditulis. Kemudian ini data pengamatannya juga kalian harus tulis, pindahkan ke folio, oke? Jadi di sini kan ada kecepatan membuka dan menutup insang nih. Untuk 2 menit gimana? Misalkan kalian bisa normal atau cepat. Kemudian di menit keempatnya bagaimana? Yang tanpa deterjen ya. Kalau misalkan normal ya udah normal keterangannya. Ikan masih insang ikan buka dan cepat. Ya, kemudian yang di bagian B-nya juga sama. Kalian amati, makanya daripada bolak-balik kan ini kan nggak bisa dikembalikan lagi ke langkah sebelumnya nih. Jadi kalian kalau perlu direkam ya biar lebih mudah gitu. Terus juga mengefektivitaskan waktu. Jadi kalian rekam ya selama proses yang tadi pembukaan insang itu, yang karena tentang orang itu ya kalian rekam gitu. Terus kalian bisa pindahkan bagaimana kecepatan buka dan menutup insangnya di tiap menitnya. Misalkan di 2 menit, kalau kalian hitung juga boleh, misalkan selama 2 menit
si ikan yang 1 sendok deterjen itu membuka menutup sebanyak 5 kali gitu. Itu juga boleh kok, kalian tulisnya bebas ya, sesuai dengan yang kalian amati. Kemudian untuk kondisinya gimana Bu? Nah, untuk kondisi ini kalian tinggal masukkan cara berenang dia. Misalkan nih kayak tadi yang 1 sendok, berenangnya lambat. Cara berenang lambat. Ya, cara berenangnya lambat nih. Terus ke menit berapa tadi dia mati? Misalkan di menit keempat mati. Nah, mati juga. Ini mati juga. Terus keterangannya, ikan berenang pada menit awal ikan berenang normal. Namun kedua, ikan mulai berenang lambat. Dan pada menit keempat, ikan itu kondisi dari si ikannya. Oke? Nah, sudah deh. Kalian tinggal simpulkan saja hasil pengamatannya bagaimana. Kemudian dari menjawab tujuan, kan simpel itu dari menjawab tujuan, kalian tinggal jawab saja sesuai hasil pengamatan. Oke? Virtualnya sudah selesai, kalian tinggal presentasikan, nanti laporannya dikumpulkan ke ibu, tulis tangan jangan lupa ya. Cukup sekian, gitu saja. Oh iya, di sini juga ada soal latihan nih, tuh kalian bisa mulai kuis ya. Tuh ada jawaban yang bisa kalian itu, nanti ibu juga bisa nilai dari sini ya. Oke? Nah, begitu aja, udah cukup teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa membantu selama virtual lab kita hari ini. Jangan lupa kumpulin laporannya, terus ditulis tangan ya. Nanti untuk linknya, kalau agak kesulitan mencari linknya, ibu kasih linknya saja ya. Udah cukup sekian, terima kasih virtual lab ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.